Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama pada kajian kita kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan daripada video sebelumnya yang kita ikuti beberapa waktu yang lalu, kita berada pada kisah sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i yang mana dia adalah salah satu pemimpin dari raja-raja di sekitar Arab, sekitar Mekah dan Madinah, yaitu beliau adalah salah satu pemimpin suku ataupun kabilah Bani Tayy. Bani Tayy yang sama-sama kita ikuti di video sebelumnya adalah salah satu suku atau kabilah yang menjadi referensi rujukan bahasa Arab yang fusha. Yang mana mereka saat itu dari pemimpinnya tidak menerima ajakan dan dakwah dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada tahun ke-9 Hijriah, setelah Rasulullah melakukan invasi, pasukan Islam melakukan invasi persebaran dakwah dan sampai kepada negeri Tayy, mereka pun meninggalkan atas perintah Adi bin Hatim At-Ta'i, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan tertawanlah di antara mereka salah satunya anak perempuan dari pemimpin sebelumnya, anak perempuan dari Hatim At-Ta'i, yaitu adalah tidak lain adik dari Adi bin Hatim At-Ta'i, sehingga Adi pun merasa khawatir, sangat gundah gulana dan mengirim utusan mata-mata untuk terus mengirimkan kabar tentang adik perempuannya yang menjadi tawanan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah menjadi tawanan tersebut dan diikat di tiang-tiang pelataran Masjid Nabawi, di dekat dengan Masjid Nabawi, maka perempuan tersebut ditanya oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah ditanya, man haula, kata Rasulullah, siapakah gerangan mereka ini, dari mana tawanan mereka? Maka para sahabat menjawab, ini adalah tawanan dari bangsa ataupun dari negeri Tayy. Dan perempuan tersebut, adik daripada Adi bin Hatim At-Ta'i ini, kemudian memberanikan dirinya untuk berkata, ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid famnun alayya manallahu alaik. Wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, orang tuaku telah tiada, wa ghabal wafid, dan penggantinya pun yang menjadi waliku, dia telah meninggalkan aku, kabur meninggalkan diriku. Famnun alayya, maka berbuat baiklah kepadaku, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala berbuat baik dan memberikan karunia kepadamu. Faqala man wafiduk, maka Rasulullah bertanya, siapa yang menjadi walimu, yang menjadi penanggungmu? Faqalat Adi bin Hatim, saudaraku Adi bin Hatim. Faqala al-faru minallahi wa rasulih. Rasul bertanya, Adi bin Hatim At-Ta'i, orang yang kabur, yang lari dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah pun meninggalkan para tawanan tersebut. Keesokan harinya Rasulullah pun bertanya kepada para tawanan seperti halnya yang ditanyakan kepada para tawanan hari sebelumnya. Dan si perempuan pun juga mengatakan hal yang sama, ya Rasulullah, orang tuaku telah tiada, orang yang menanggungku juga telah meninggalkanku, maka berbuat baiklah kepadaku dan mudah-mudahan Allah akan berbuat baik kepadamu. Dan Rasulullah pun menjawab pada kesempatan kali ini, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Faqalat inni uridul lahaqa bi ahli fi Syam. Dan perempuan itu pun telah dibebaskan oleh Rasulullah dan telah diperlakukan baik, diberikan makan, diistimewakan, dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun memberanikan diri untuk berkata kepada Rasulullah, aku ingin menjemput dan menyusul keluargaku di negeri Syam. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun sebagai seorang pemimpin, beliau pun berkata kepada perempuan ini, walakin la ta'jali, tidak usah terburu-buru, engkau di sini aman. Wahai para tawanan, kalian di sini aman dan kalian tidak perlu terburu-buru untuk menyusul keluargamu di negeri Syam. Tunggu hatta tajidi man tathiqina bihi min qaumik, sampai ada beberapa orang mungkin atau kafilah yang mereka dari kabilahmu, dari sukumu, sehingga
engkau bisa berasa aman, engkau bisa aman bersama mereka, aku titipkan engkau kepada mereka dan engkau bisa sampai ke negeri Syam. Fa idza wajadti thiqata fa'alimini. Dan engkau bisa, mungkin jikalau engkau menemukan di antara mereka ataupun ada orang-orang yang engkau percayai, maka aku pun akan melepaskanmu dan memberikan tunggangan untukmu. Sehingga ketika Rasulullah meninggalkan para tawanan tersebut, maka si perempuan ini bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan memberikan isyarat bahwasanya laki-laki yang thiqah, laki-laki yang penuh amanah dan bisa menjaga si perempuan ini, waqila laha innaha Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihi. Maka laki-laki yang digambarkan oleh Rasulullah memiliki sifat thiqah, amanah, kuat dan mampu untuk menjaga kalian tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian perempuan itu pun berdiri dan memberanikan diri untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata tidak lama setelah itu ada beberapa rombongan yang memang dari Bani Tayyi dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga perempuan ini datang kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, laqad qadima rahtun min qaumi li fihim thiqatun wa balagh. Ya Rasulullah, rombongan dari kaumku telah datang. Mereka telah dekat dengan tempat kami saat ini. Dan di antara mereka ada orang-orang yang bisa aku percaya dan aku yakin mereka bisa menyampaikan aku kepada keluargaku di negeri Syam. Fakasahar Rasulullah sallallahu alaihi. Maka Rasulullah, kita lihat bagaimana sifat seorang pemimpin yang tidak membiarkan para tawanan yang sudah dijamin kehidupannya begitu saja berangkat. Rasulullah memberikan pakaian kepada para tawanan, khususnya perempuan yang menjadi anak dari tokoh Bani Tayyi ini, memberikan pakaian yang pantas yang bisa dia gunakan untuk perjalanan jauh menuju negeri Syam. Wa manahaha naqatan tahmiluha. Tidak hanya itu, Rasulullah pun memberikan tunggangan onta sehingga dia pun tidak berjalan. Islam begitu menghormati seorang wanita, meskipun dia adalah seorang tawanan, karena agama Islam melarang untuk menyakiti tawanan perempuan dan anak-anak kecil. Wa a'taha nafaqatan takfiha. Tidak berhenti di situ kebaikan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pun memberikan beberapa keping uang untuk dijadikan bekal sehingga dia pun bisa membeli kebutuhan-kebutuhan dengan bekal tersebut, dengan uang tersebut. Fakhrajat ma'arab, sehingga perempuan itu pun berangkat keluar bersama rombongan. Dan singkat cerita, perempuan tersebut sampai di negeri Syam bertemu dengan keluarganya, dan penanggung jawab perempuan tersebut yang tidak lain adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Setelah bertemu dengan Adi bin Hatim At-Ta'i, Adi pun bercerita tentang dirinya. Aku pun terus mencari kabar tentang adik perempuanku ini. Apa yang dilakukan Muhammad kepadanya? Bagaimana cara aku bisa membebaskan adik perempuanku? Sehingga tidak lama setelah itu tersiar kabar bahwasanya adik yang selama ini dicari kabarnya telah dekat dengan negeri Syam, dan dia menuju ke tempat tinggalnya Adi bin Hatim At-Ta'i bersama rombongan kafilah dari Bani Tayyi yang tertinggal sebelumnya. Fa wallahi inni laqaidun fi ahli id absartu imra'atan fi haudajiha. Ternyata Adi bin Hatim At-Ta'i mengisahkan, tidak lama aku setelah mendengar kabar tersebut, aku melihat seorang perempuan yang naik onta bersama haudaj. Haudaj adalah sebuah singgasana yang dipasangkan di atas punggung onta. Tidak hanya memberikan tunggangan, tapi Rasulullah telah membuatkan haudaj, sebuah tunggangan, kursi singgasana yang nyaman bagi perempuan ini. Tattajihu nahwana. Maka mereka orang-orang di sekitarku mengatakan, innaha ibnatu Hatim. Dia adalah ibnatu Hatim, dia adalah adik daripada Adi bin Hatim. Fa'idha hiya, dan ternyata betul perempuan yang datang di atas haudaj tersebut adalah adikku. Falamma waqafat alaina badaratni biqauliha. Sehingga setelah sampai, perempuan itu pun turun dari untanya. Dia tidak mengucapkan kata, tidak keluar dari lisannya kecuali kata yang pertama setelah bertemu denganku, al-qati' adz-zalim. Wahai orang yang meninggalkan silaturahmi, wahai orang yang memutus persaudaraan, wahai laki-laki yang
penuh dengan kezaliman. Laqad ihtamalta bi ahlika wa waladika wa tarakta baqiyata walidika wa auratik. Engkau telah membawa istrimu, telah membawa anak-anakmu, tetapi engkau telah meninggalkan keluarga dan warisan orang tuamu, dan engkau telah meninggalkan, melalaikan kehormatanmu sebagai laki-laki. Faqultu ayyi ukhayyah la taquli illa khaira. Maafkan wahai saudariku, aku tidak bermaksud dan tidak sengaja karena telah meninggalkanmu. Waja'altu astardiha hatta rajat. Maka aku pun menyampaikan alasan-alasan yang memang aku tidak sampai mampu untuk membawa adikku sehingga dia pun bisa ridho dan berkenan untuk memaafkanku. Sehingga dia pun setelah duduk mau memaafkan dan mendengarkan ucapanku, dia pun menceritakan bagaimana dia ditawan oleh baginda Nabi Muhammad, bagaimana dia diperlakukan sebagai seorang tawanan, bagaimana dia dilakukan sebagai seorang perempuan, bagaimana dia dimuliakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang lainnya, sehingga perempuan ini ataupun adikku berkata kepadaku, balik bertanya kepadaku, ma tarayna fi amri rajul, menurutmu wahai kakakku, wahai adik, apa pendapatmu tentang laki-laki yang seperti ini? Yang dia maksud adalah tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, sehingga sebelum dijawab oleh Adi bin Hatim At-Ta'i, perempuan itu menjawab pertanyaannya sendiri, ara wallahi antal haqqa bihi syari'an. Demi Allah, engkau harusnya segera bertemu dengan laki-laki ini, yaitu adalah baginda Nabi Muhammad. Fa in yakun nabiyan falisabiqi ilaihi fadluh. Jikalau dia adalah seorang nabi, maka mereka yang paling pertama mengimaninya, yang mengikutinya, dia adalah orang-orang yang diutamakan oleh Allah. Wa in yakun malikan falan tadhulla indahu wa anta. Jikalau dia adalah bukan seorang nabi, tapi dia adalah seorang raja, dia tidak akan pernah menghinakanmu, dan engkau akan tetap menjadi seorang pemuka dari bangsamu, dan engkau akan tetap pada jabatanmu, karena dia tidak akan pernah merebut dan tidak akan pernah menghinakan orang yang sudah memiliki jabatan pada era sebelumnya. Faqala Adi fahiyatu jahazi. Mendengar ucapan saudariku, aku pun bergegas untuk menyiapkan perbekalan untuk segera bertemu dengan baginda Nabi Muhammad menuju kota Madinah. Wa madaitu hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, sehingga aku pun segera berangkat dan melakukan perjalanan secara singkat tanpa banyak perbekalan, dan aku pun bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah min ghairi amanin wala kitabin, tanpa harus dikawal seorang pengaman satupun, dan aku tidak perlu perjanjian apapun. Aku pun memberanikan diri mendengar kisah dari saudariku bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seseorang yang keji, bukanlah seorang yang zalim, bukanlah seseorang yang jahat, dan bukan seperti yang dikabarkan oleh orang-orang sebelumnya. Wa kana balaghani annahu qala inni la arju an yaj'alallahu yada adi fi yadi. Dan aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah berdoa, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adi bisa berjabatan ataupun bisa bersepakat berjabatan tangan bersama Bani Tayy dan dengan pemimpinnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Bagaimana kelanjutan kisah setelah Adi bin Hatim bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana respon Rasulullah terhadap laki-laki yang pernah kabur meninggalkan ajakan Rasulullah? Bagaimana respon Adi ketika melihat begitu indahnya perangai, begitu indahnya, begitu teduhnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang terjadi pada Hatim At-Ta'i? Maka kita bisa ikuti kelanjutannya pada video yang akan ditampilkan insya Allah pada Jumat selanjutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa istiqomah untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama Islam, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sa'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.